juga. Iya, Kita sapa yuk. Yuk kita sapa yuk. Bang. Selamat hari Minggu adik-adik Horong 1. Wah, adik-adik semuanya, adik-adik Horong 1, semuanya sehat? Luar biasa. Semuanya bersuka cita? Bersuka cita adik-adik ya. Wah, abang sama kakak-kakak di sini pasti kangen kan? Udah 2 minggu kita nggak ketemu adik-adik sekolah minggu. Iya, Bang. Nah, adik-adik, kita bisa kembali bertemu di ibadah pertama kali di tahun 2021. Nah, adik-adik, abang-abang sama kakak di sini berharap di awal tahun ini, di tahun yang baru ini kita punya semangat yang baru, bisa lebih semangat lagi ibadahnya. Oke adik-adik, siap untuk beribadah hari ini? Siap dong, Bang. Bagus sekali. Oke adik-adik, seperti biasa sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa dulu. Berdoanya dipimpin oleh Kak Oci. Ya adik-adik semuanya tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat dan kasih Tuhan kepada kami. Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau yang memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Inilah doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya adik-adik, kita akan memulai bernyanyi. Nah, sekarang kakak mau tanya dulu, siapa yang hari ini lagi senang? Aku kak. Wah, siapa yang lagi bahagia banget? Wah, semuanya lagi bahagia ya. kakak abang. Lagi bahagia dan senang. Nah, sekarang kita mau bernyanyi lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia.
kita mau nyanyi lagu Sungai Sukacitamu. Adik-adik semua tahu lagunya kan? Iya betul. Coba adik-adik semua bangkit berdiri dulu dong. Yang belum berdiri tadi ya Kak? Iya, yang belum berdiri, ayo bangkit berdiri dulu. Kita mau nyanyi sama-sama. Iya, pinter. Kita mau nyanyi lagu Sungai Sukacitamu. Kita hitung bareng-bareng kali ya, Kak ya. Hitungan ketiga ya. Ayo kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3. Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sekanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Oke, semuanya sudah semangat. Nah, kita sekarang mau nyanyi lagu lagi nih. Ada yang tahu nggak lagunya? Jalan serta Yesus. Tahu? Oh, tahu semua. Oke, musik Bang. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Satu lagi, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Selamat hari Minggu adik-adik. Halo, kita ketemu lagi ya di tahun yang baru, tahun 2021. Nah, apa kabarnya kira-kira hari ini? Pasti sehat ya. Inang juga berharap kita semua sehat ya, kita semua kabarnya baik ya. Terlebih saat ini kan kita masih menghadapi corona ya. Mungkin adik-adik pada bertanya kan, loh kenapa Inang pakai masker? Ya, karena saat ini kan kita masih berada dalam masalah pandemi COVID-19. Jadi kemana-mana kan harus pakai masker. Adik-adik juga kalau kemana-mana juga harus pakai masker. Dan tapi kalau memang tidak perlu-perlu kali keluar, di rumah aja adik-adik ya. Oke, nah sekarang pada hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ayo adik-adik, lipat tangannya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang menyertai kami pada hari ini, sehingga kami bisa berkumpul di sini
untuk memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah dalam ibadah kami yang berjalan secara online ini tetap dapat memuliakan Tuhan, dan kami juga memohon sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong kami, terutama adik-adik kami, agar dapat memahami dan mengerti firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Oke adik-adik, firman Tuhan pada minggu kita hari ini tertulis di dalam kitab Filipi 2, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Filipi 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Begini firman Tuhan, Inang akan membacakannya untuk kita semua. Adik-adik sudah punya Alkitab di depannya masing-masing kan di rumah kan? Kita membacanya secara bersama-sama ya. Filipi 2 ayat 1 sampai 5, begini firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sekarang Inang mau bertanya sama adik-adik semua nih yang pada nonton nih sekarang di rumah. Inang mau tanya adik-adik, siapa di sini yang sering egois? Ayo jujur, siapa coba? Siapa di sini yang sering mau menangnya sendiri? Siapa di antara adik-adik juga yang kalau di rumah tidak mau mengalah sama adik-adiknya atau tidak mau mengalah sama abang-abangnya? Ayo siapa? Ada enggak kira-kira? Nah adik-adik mungkin bingung kali ya, kenapa sih Inang nanya-nanya yang demikian? Adik-adik tahu enggak? Sikap seperti itu bukanlah tindakan yang baik. Karena bertentangan dengan firman Tuhan. Sikap yang sering egois, suka mementingkan diri sendiri, sikap yang sering berantem, itu bukanlah ciri-ciri dari anak Tuhan. Apalagi adik-adik ya, kalau adik-adik mau memahami, kalau kita itu sering berantem, maka yang rugi kita sendiri loh. Tahu nggak kenapa? Coba bayangkan ya, kalau kita berantem, maka kita jadinya tidak akan punya teman lagi. Rugi kan? Ya rugi. Adik-adik bisa bayangkan nggak? Kalau kita nggak punya teman, pernah nggak dibayangkan seperti itu? Pasti kalau kita itu tidak punya teman, kita pasti akan merasa kesepian. Saat kita sedih, tidak ada yang menghibur, tidak ada yang menemani. Saat kita butuh bantuan, tidak ada yang mau menolong. Dan lagi yang terutama, kita tidak lagi bertumbuh di dalam
iman yang benar kepada Tuhan. Dan kita juga tidak bisa lagi menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, itu sebabnya adik-adik, Tuhan tidak suka melihat sikap yang demikian. Adik-adik masih ingat enggak dengan lagu yang berjudul Dalam Yesus Kita Bersaudara? Pasti ingat dong semua ya. Coba kita nyanyikan bersama-sama ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Nah, itu cuplikan lagunya dan masih panjang lagi kan itu kan sambungannya. Dalam Yesus ada cinta kasih, itu juga kan dikatakan. Nah, adik-adik, dalam lagu tadi itu jelas sekali dikatakan. Dalam Yesus kita semua ini bersaudara. Ya, namanya juga bersaudara. Berarti di dalamnya itu harus ada sikap yang saling mengasihi, mengampuni, harus saling peduli, harus saling memperhatikan, tidak boleh egois. Dan itulah yang mau diingatkan oleh firman Tuhan bagi kita pada minggu kita hari ini. Di mana kalau kita perhatikan tadi, nats firman Tuhan yang sudah Inang baca tadi ke tengah-tengah kita, di sini dikatakan hendaklah kita sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, ini harus kita perhatikan adik-adik. Ini merupakan hal yang sangat penting kita hidupi di dalam keseharian kita. Dan dasar kita untuk melakukan ini semua adalah kasih Kristus. Dan kita juga diajak untuk meniru teladan Yesus yang sudah memberikan dirinya bagi kita manusia, bagi kita orang-orang berdosa ini. Dia datang ke dunia ini, meninggalkan tahta kerajaannya, menjadi manusia, menyelamatkan kita, dan semua dia lakukan itu karena kasihnya kepada kita. Dia mengasihi kita, dia mengampuni kita, dia peduli kepada kita. Padahal sebenarnya Tuhan itu bisa loh mengatakan, manusia ini kan nakal-nakal semua, jahat-jahat semua, berdosa semua. Ya sudahlah, ngapain diselamatkan? Bisa saja loh adik-adik Tuhan mengatakan yang demikian. Karena melihat sikap manusia yang selalu berbuat dosa. Tetapi sukacitanya, berita sukacitanya bagi kita, Tuhan tidak melakukan hal itu. Justru dia datang ke dunia menyelamatkan kita karena kasihnya yang begitu besar bagi kita. Dan inilah teladan yang patut kita contoh adik-adik di dalam keseharian kita. Saat kita melangkah, saat kita berkata-kata, kita harus meniru apa yang sudah dilakukan oleh Yesus kepada kita. Yang dalam hal ini kita diminta untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada. Kita harus bisa menjadi berkat bagi sesama kita dimanapun kita berada. Oleh karena itu adik-adik saat ini, kalau adik-adik menyadari, aku sering berantem sama kakak, sama abang, sama adik, aku gak pernah mengalah. Nah dari sekarang mari kita berubah. Tidak baik untuk berantem, tidak baik untuk berselisih, dan tidak baik juga untuk bersikap egois, apalagi tidak peduli pada kepentingan orang lain. Kita harus menempatkan diri kita pada
posisi orang lain. Jadi mulai sekarang salinglah memperhatikan. Caranya bagaimana? Ya misalnya nih, kalau adik-adik nih melihat mama lagi sibuk ya, lagi sibuk di rumah masak atau membersihkan rumah ya, tapi kita melihat ya ada yang berantakan, ya kita bantu, itu namanya peduli. Atau kalau misalnya semua sudah sibuk, ya kita juga jangan berharap kita dilayani, tapi kita harus mencoba melayani diri kita sendiri. Misalnya kalau mama, papa, adik-adik lagi sibuk seperti itu, kalau mau nyimpan piring kita, jangan lagi kita harapkan mereka. Tapi mulailah dari diri kita, mari kita simpan adik-adik piring kotor kita cuci ya. Begitu juga kalau kita pulang sekolah ya, atau pulang dari mana-mana, ya sepatu disimpan dengan rapi, itu sudah menolong, itu sudah merupakan bentuk dari kepedulian. Nah, kalau kita lihat abang kakak atau adik-adik atau teman kita sedang sakit, mari kita doakan, itu juga bentuk kepedulian ya. Kita mungkin tidak bisa berbuat banyak, tapi kan kita bisa berdoa kepada Tuhan supaya teman-teman kita itu, orang tua kita atau siapapun yang sakit yang kita kenal bisa disembuhkan oleh Tuhan. Jadi adik-adik, sekarang jelas ya, sebagai umat Tuhan kita diminta untuk meniru teladan Tuhan yang memberikan kasih-Nya bagi manusia. Demikian juga kita adik-adik, mari kita mengasihi orang-orang di sekitar kita supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas firman-Mu juga yang telah menyapa kami pada hari ini, yang mana mengajarkan kami untuk senantiasa menghidupi teladan-Mu, menjadi pribadi-pribadi yang selalu rindu untuk memuliakan nama Tuhan, dan terlebih supaya kami senantiasa hidup di dalam kesatuan, di dalam persaudaraan yang diikat oleh kasih Kristus. Biarlah Tuhan yang mengajari kami, biarlah Tuhan yang memimpin kami, biarlah Tuhan yang menolong kami untuk menghidupi firman-Mu. Terutama Engkaulah kiranya yang senantiasa menyertai adik-adik kami, adik sekolah minggu, untuk dapat melakukan firman-Mu dimanapun mereka berada. Supaya dengan demikian adik-adik kami ini dapat menjadi berkat bagi sesamanya dimanapun mereka berada. Terpujilah Engkau Tuhan, jagailah kami semua. Di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.